Pernahkah Anda mendengar seorang ulama yang bisa membuat pendeta kehilangan kata-kata hanya dengan satu jawaban lucu? Atau pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya jika Abu Nawas yang terkenal cerdik itu berdebat dengan seorang pendeta di depan banyak orang? Nah, kisah kali ini bukan cuma lucu, tapi juga penuh makna dan sindiran halus yang bikin kita mikir sambil ngakak. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan kisah lucu penuh hikmah lainnya. Yuk tonton sampai selesai, karena endingnya dijamin bikin kamu berkata, Abu Nawas, kamu memang gak ada tandingannya. Pagi itu istana Baghdad terlihat begitu tenang dan megah. Burung-burung beterbangan di atas taman istana, para pelayan sibuk menyapu halaman. Sementara Sultan Harun al-Rashid menikmati secangkir kopi Arab yang aromanya menyebar ke seluruh ruangan. Namun ketenangan itu tiba-tiba berubah ketika seorang pengawal berlari terburu-buru sambil membawa surat bertanda khusus. "Tuanku," seru sang pengawal sambil membungkuk. "Ada tamu dari negeri jauh yang ingin bertemu langsung dengan Baginda." Sultan mengangkat alis. "Tamu dari negeri jauh? Siapa dia? Pedagang? Musafir? Atau utusan kerajaan lain?" Sang pengawal menelan ludah. "Sepertinya bukan pedagang, tuanku. Orang ini mengenakan jubah panjang, membawa kitab besar di tangannya, dan katanya dia seorang pendeta yang sangat pandai berdebat." Sultan langsung menaruh cangkirnya dan tersenyum kecil. "Pendeta yang suka berdebat? Wah, ini menarik. Sudah lama aku tidak melihat orang yang datang ke istanaku bukan untuk minta hadiah, tapi untuk adu otak." Tak lama kemudian, seorang pria dengan pakaian rapi dan jubah panjang masuk ke aula kerajaan. Wajahnya tenang, matanya tajam, dan di tangannya tergenggam sebuah kitab tebal berwarna coklat tua. Ia menunduk hormat lalu berkata dengan suara berat, "Salam sejahtera, Tuanku Sultan Harun al-Rashid. Aku datang dari negeri jauh, membawa niat baik untuk berdialog tentang pengetahuan dan kebijaksanaan." Sultan mengangguk sopan. "Selamat datang di istanaku, Tuan Pendeta. Apa yang membuatmu menempuh perjalanan jauh hingga ke negeri ini?" Pendeta itu tersenyum penuh percaya diri. "Aku datang untuk bertemu dengan seseorang yang katanya sangat cerdik, pandai berbicara, dan bahkan bisa membuat orang tersenyum di tengah perdebatan." Sultan tertawa kecil. Sepertinya aku tahu siapa yang kau maksud. Namanya Abu Nawas, bukan?" Pendeta itu menatap Sultan sambil tersenyum lebar. "Benar sekali, tuanku. Di negeri kami banyak yang membicarakan kecerdikannya. Katanya dia bisa menjawab pertanyaan yang paling rumit sekalipun dengan cara yang tidak terduga. Aku datang ingin menguji kebenaran itu." Sultan bersandar di kursinya sambil memainkan janggutnya yang rapi. "Kalau begitu, kau datang ke tempat yang tepat. Tapi berhati-hatilah, karena berdebat dengan Abu Nawas bukan seperti membaca kitab, kadang jawabannya tak tertulis dimanapun." Pendeta mengangguk. "Aku siap, tuanku. Aku ingin menguji kebenaran apakah kecerdikannya sungguh nyata atau hanya sekedar cerita rakyat yang dilebih-lebihkan." Sultan menepuk tangannya, memanggil seorang pelayan. "Cepat, kirim utusan ke rumah Abu Nawas. Katakan padanya agar datang ke istana sekarang juga. Katakan Sultan ingin mempertemukannya dengan seorang tamu istimewa yang membawa kitab besar dan rasa penasaran yang lebih besar lagi." Para pelayan pun bergegas keluar. Sementara itu, Sultan mempersilahkan sang pendeta duduk dan menikmati hidangan. Di meja sudah tersaji kurma, roti gandum, serta teh hangat beraroma melati. Tapi sang pendeta menolak halus. "Terima kasih, tuanku. Aku tidak datang untuk makan, melainkan untuk menantang percakapan." Sultan tertawa rencah. "Wah, kau benar-benar serius. Biasanya orang datang ke sini demi hadiah emas atau permintaan jabatan. Tapi kau datang untuk berdebat. Wah, bagus sekali. Dunia memang butuh orang-orang yang berani berpikir, bukan hanya berani makan." Pendeta tersenyum sopan. "Berpikir adalah makanan bagi jiwa, tuanku." Sultan menepuk lututnya. "Kalau begitu, semoga Abu Nawas tidak membuat jiwamu kekenyangan nanti." Para pengawal yang mendengarnya saling pandang dan menahan tawa. Mereka sudah tahu bagaimana licinnya lidah Abu Nawas. Pernah suatu kali Abu Nawas disuruh menjawab pertanyaan sederhana oleh Sultan. "Berapa jarak antara bumi dan langit?" Ia menjawab santai, "Jaraknya satu doa saja, tuanku." Sejak itu setiap orang yang ingin menguji kepintarannya selalu pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Dan kini seorang pendeta dari negeri jauh datang dengan semangat tinggi. Mengira ia bisa menaklukkan Abu Nawas. Namun para pengawal yang sudah hafal gaya khas Abu Nawas hanya berbisik pelan. "Kita lihat saja nanti siapa yang akan kebingungan duluan."
Sementara itu di kursi kebesarannya, Sultan tersenyum lebar. Ia sudah bisa membayangkan suasana nanti, tawa, kejutan, dan mungkin sedikit kebingungan yang akan mewarnai perdebatan dua tokoh cerdas ini. Dalam hatinya, Sultan berkata, "Abu Nawas, bersiaplah. Kali ini lawanmu bukan orang sembarangan, tapi aku tahu, kamu pasti punya cara lucu untuk membuatnya menyerah tanpa merasa kalah." Dan disinilah awal kisah legendaris itu dimulai, kisah tentang pertemuan dua kecerdasan yang berbeda. Satu datang dengan kitab tebal penuh huruf, satu lagi datang dengan kepala penuh akal dan hati penuh humor. Keduanya akan saling menguji, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mencari siapa yang paling bijak dalam menghadapi pertanyaan rumit dengan senyum di wajah. Tapi tentu saja, sebelum perdebatan dimulai, masih ada sesuatu hal yang harus dilakukan, yaitu menemukan Abu Nawas yang entah di mana, apakah sedang tidur di bawah pohon, menulis puisi, atau malah sedang meminjam kambing tetangga untuk alasan tak masuk akal. Dan sementara utusan istana berlari ke arah rumah Abu Nawas, Sultan Harun al-Rashid hanya bisa menggeleng dan berkata pelan, "Hari ini istanaku tidak akan sepi dari tawa." Di sebuah gang kecil yang tidak jauh dari pasar Baghdad, hiduplah Abu Nawas dengan kesederhanaannya. Rumahnya kecil tapi penuh dengan tawa. Halamannya sempit, tapi setiap tetangga suka datang sekedar mendengar celoteh cerdasnya. Pagi itu Abu Nawas duduk di kursi bambu reot di depan rumahnya, sambil menyeruput teh hangat dan menghitung ayam tetangga yang salah alamat. Ayam ini sepertinya mulai nyaman makan di halaman rumahku. Gumamnya sambil tersenyum. Kalau besok masih ke sini, berarti dia sudah hijrah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kencang. Seorang utusan istana datang terburu-buru, napasnya terengah-engah. Abu Nawas, kau dipanggil ke istana oleh Sultan Harun al-Rashid." Abu Nawas menoleh santai tanpa berdiri. "Apalagi kali ini? Apakah Sultan kehilangan sendal emasnya lagi?" "Bukan Abu Nawas, ada tamu penting dari negeri jauh. Katanya dia ingin berdebat denganmu tentang pengetahuan dan kebijaksanaan." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Berdebat? Dengan siapa? Tukang ramal? Pedagang permata?" "Bukan, katanya dia seorang pendeta besar. Dia membawa kitab tebal dan wajah serius." Abu Nawas menghela napas panjang sambil menatap cangkir tehnya. Waduh, ini pasti bukan undangan untuk makan siang. Kalau orang membawa kitab tebal, biasanya bukan mau traktir makan, tapi mau menguji otak. Utusan itu mengangguk panik. "Cepatlah bersiap Abu Nawas, Sultan menunggumu di istana. Katanya debat ini penting." Dengan santai, Abu Nawas bangkit. Ia menatap cermin kecil di dinding rumahnya dan merapikan sorbannya yang miring. Kalau begini aku harus pakai sorban yang tidak bolong. Aku tak mau dibilang kalah sebelum bicara." Ia lalu mengambil tongkat kayunya yang usang tapi penuh kenangan. Kalau Sultan memanggil, berarti ada hal besar yang akan terjadi. Entah aku akan dapat hadiah atau malah dapat pertanyaan aneh lagi. Sambil berjalan menuju istana, Abu Nawas sempat berhenti di warung kopi pinggir jalan. Pemilik warung yang sudah hafal kebiasaan Abu Nawas langsung bertanya, "Mau kemana pakai-pakai begini, Abu?" Jawab Abu Nawas ringan. "Ke istana. Katanya ada orang yang mau berdebat denganku." "Wah, pasti seru tuh. Tapi hati-hati, Abu. Jangan sampai kepalamu ikut pusing." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tenang, kalau kepalaku pusing, aku tinggal pinjam kepalamu untuk berpikir." Mereka pun tertawa bersama. Dengan langkah santai tapi penuh percaya diri, Abu Nawas melanjutkan perjalanan ke istana. Di sepanjang jalan, beberapa warga yang mengenalnya melambaikan tangan. Anak-anak kecil berteriak, "Abu Nawas, jangan kalah ya!" Ia membalas dengan lambaian lucu. "Aku tidak pernah kalah, nak. Kadang cuma pura-pura kalah biar orang lain senang." Sesampainya di gerbang istana, para penjaga yang sudah mengenalnya langsung memberi hormat. "Selamat datang Abu Nawas, Sultan sudah menunggumu di aula utama." Abu Nawas menatap langit dan berbisik pelan, "Ya Tuhan, semoga hari ini aku tidak disuruh menghitung bintang lagi. Kepalaku belum sembuh dari hitungan terakhir." Begitu memasuki aula, ia melihat Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah ceria. Di sebelahnya berdiri seorang pria berjubah panjang dengan kitab tebal. Jelas, itulah pendeta yang disebut-sebut. Wajah pendeta itu terlihat tenang, tapi penuh rasa ingin tahu. "Ah, Abu Nawas, akhirnya kau datang.
Inilah tamu kita dari negeri jauh, katanya dia ingin menguji kecerdasanmu. Abu Nawas menatap pendeta itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu ia tersenyum lebar. Wah, kitabnya besar sekali. Kalau isinya resep masakan, mungkin aku bisa ikut belajar. Pendeta mengangkat alis, sedikit terkejut dengan gaya santai Abu Nawas. Aku tidak datang untuk bercanda, wahai Abu Nawas. Aku datang untuk berdialog tentang pengetahuan. Abu Nawas mengangguk sopan. Kalau begitu, semoga percakapan kita nanti tidak membuat otakku hangus, tapi kalau mulai panas, aku boleh minta teh kan, tuanku? Sultan tertawa keras hingga hampir tersedak. Abu Nawas, aku baru menyapamu dan kau sudah membuat suasana menjadi segar. Pendeta berusaha tetap tenang. Aku ingin tahu, seberapa dalam pemahamanmu tentang kitab dan makna di dalamnya? Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. Tentu saja, aku tahu. Aku sudah membaca banyak kitab, termasuk kitab hutang warung dan catatan hutang tukang sayur. Sultan menepuk meja sambil menahan tawa. Abu Nawas, kamu memang tidak pernah berubah. Tapi pendeta belum mau tertawa. Ia hanya berkata pelan, kita lihat nanti siapa yang akan tertawa terakhir. Abu Nawas menjawab santai. Kalau kau ingin tertawa terakhir, aku persilahkan. Aku cukup puas jadi yang pertama tertawa. Semua orang di aula pun tertawa lepas. Bahkan beberapa pengawal yang biasanya serius, kali ini tak bisa menahan diri. Suasana istana yang tadinya tegang karena kedatangan tamu misterius, kini berubah hangat dan penuh canda. Namun di balik tawa itu, Sultan tahu permainan baru telah dimulai. Sebuah perdebatan yang bukan hanya tentang isi kitab, tapi juga tentang kecerdikan, logika, dan kebijaksanaan. Abu Nawas mungkin terlihat santai dan lucu, tapi di balik tawanya tersembunyi otak yang tajam dan hati yang bijak. Sultan berbisik pelan kepada dirinya sendiri. Jika pendeta ini ingin menguji Abu Nawas, mungkin dialah yang justru akan diuji balik tanpa disadari. Abu Nawas lalu menatap Sultan sambil berkata, Tuanku, sebelum kita mulai debat, bolehkah aku minta teh hangat? Sultan tertawa lagi. Tentu saja Abu Nawas, tapi jangan sampai nanti teh itu lebih bijak daripada kita semua. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, semoga setelah minum teh, pikiranku makin encer. Semua orang tertawa, dan perdebatan pun tinggal menunggu waktu dimulai. Tapi satu hal sudah pasti, siapapun lawannya, Abu Nawas selalu tahu cara mengubah ketegangan menjadi tawa, dan dari tawa itu selalu muncul pelajaran berharga. Dan begitulah, pagi yang tenang berubah menjadi hari yang penuh cerita di Istana Baghdad. Sebentar lagi, dua tokoh dari dua dunia berbeda akan saling menguji dalam adu logika yang kocak tapi syarat makna. Namun, Abu Nawas tetap berjalan santai, seolah semua ini hanyalah hiburan sebelum makan siang. Setelah suasana istana kembali tenang dari gelak tawa, Sultan Harun al-Rashid menatap kedua tamunya, satu dengan wajah serius penuh wibawa, dan satu lagi dengan senyum santai yang seolah dunia ini hanya permainan teka-teki. Ya, itulah sang pendeta dan Abu Nawas. Baiklah, kata Sultan sambil menepuk tangannya pelan. Sekarang mari kita mulai percakapan yang sudah lama ditunggu. Wahai pendeta, apa yang ingin kau tanyakan kepada Abu Nawas? Pendeta itu berdiri tegak, memegang kitab tebal di tangannya dengan penuh rasa percaya diri. Suaranya berat dan tenang saat berkata, Aku mendengar banyak tentang kecerdasanmu, wahai Abu Nawas. Tapi aku ingin membuktikannya sendiri. Aku ingin tahu, apakah engkau benar-benar paham tentang kitab ini? Abu Nawas menatap kitab besar itu sambil mengangguk-angguk pelan. Dari jauh kelihatannya berat. Kalau untuk dipukul mungkin ampuh, tapi kalau untuk dibaca, aku harus pastikan kacamataku cukup kuat. Sultan langsung tertawa, tapi pendeta tetap serius. Aku tidak sedang bercanda, Abu Nawas. Aku ingin tahu apakah engkau tahu isi kitabku. Abu Nawas menjawab santai, tentu saja aku tahu. Pendeta sedikit terkejut. Benarkah? Kalau begitu, katakan padaku, apa isi kitabku? Abu Nawas menyenyum lebar, menatap Sultan sebentar lalu menjawab dengan wajah polos. Isinya, kertas dan tinta. Suasana hening sejenak, lalu seluruh ruangan pecah dengan tawa. Sultan hampir jatuh dari singgasananya. Para pengawal berusaha menahan tawa tapi gagal total. Pendeta memejamkan mata berusaha menahan kesal. Aku sedang serius, wahai Abu Nawas. Dan aku pun serius, jawab Abu Nawas dengan nada tenang. Kalau kitab itu tidak berisi kertas dan tinta, lalu berisi apa? Batu bata. Tawa pun kembali meledak. Sultan menepuk dadanya sambil berkata,
Astagfirullah Abu Nawas, kau memang bisa membuat orang marah dan tertawa dalam waktu bersamaan. Pendeta mulai mengerutkan alis. Aku tidak sedang bertanya tentang bentuk, tapi tentang makna. Isi kitabku bukan sekedar kertas dan tinta, tapi ilmu dan ajaran. Abu Nawas mengangguk-angguk seperti mengerti. Oh, jadi begitu. Tadi aku pikir kau sedang berbicara tentang isi secara fisik. Kalau begitu, kau harus hati-hati dalam bertanya. Di negeri ini, pertanyaan harus lengkap. Kalau tidak, bisa disalahpahami. Pendeta menarik napas panjang. Baiklah, kalau begitu, aku ulang. Wahai Abu Nawas, apakah engkau tahu makna yang terkandung di dalam kitab ini? Abu Nawas menyenyum lebar, matanya berkilat penuh siasat. Makna dari kitabmu? Tergantung siapa yang membacanya. Pendeta mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas menatapnya sambil berkata pelan tapi jelas. Karena setiap orang membaca dengan cara berbeda. Ada yang membaca dengan matanya, ada yang membaca dengan hatinya. Kalau yang membaca hatinya gelap, maka apapun yang tertulis akan tampak rumit. Tapi kalau hatinya terang, setiap huruf bisa jadi petunjuk. Sultan menepuk lututnya kagum. Masya Allah, lihatlah, jawabanmu selalu seperti pisau, tajam tapi tidak melukai. Pendeta terdiam, mencoba memahami ucapan itu. Kau berbicara seolah tahu isi kitabku dengan pasti. Abu Nawas menjawab ringan. Aku tidak tahu seluruh isinya, tapi aku tahu bahwa semua kitab yang membawa kebaikan pasti mengajarkan hal yang sama. Jangan sombong karena merasa paling tahu. Pendeta menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya sejak datang ke istana, wajahnya mulai berubah. Ia tampak berpikir. Tapi tentu saja, ia tidak mau kalah juga. Baiklah Abu Nawas, kalau begitu, katakan padaku satu kalimat saja yang menggambarkan isi kitab ini. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, lalu menjawab dengan serius. Isi kitabmu adalah tulisan-tulisan yang belum tentu bisa dimengerti semua orang, tapi sering digunakan untuk membuat orang lain merasa pintar. Sultan tertawa terbahak sampai menetes air mata. Hahaha, Abu Nawas, kau memang tidak pernah gagal membuatku bahagia. Pendeta menatap Sultan, sedikit kesal tapi tetap menahan diri. Tuanku, apakah ini yang disebut kecerdasan? Jawabannya seperti teka-teki. Sultan tersenyum lebar, justru disitulah letak keindahannya. Abu Nawas selalu menjawab dengan cara yang membuat kita berpikir, bukan sekedar mendengar. Abu Nawas menambahkan dengan nada datar tapi lucu. Lagi pula tuanku, kalau aku menjawab dengan cara yang mudah ditebak, apa serunya perdebatan ini? Semua orang di ruangan kembali tertawa. Pendeta mulai sadar bahwa lawannya ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Ia datang dengan logika, tapi Abu Nawas melawannya dengan kebijaksanaan yang dibungkus kelucuan. Namun, bukannya marah, pendeta justru mulai tersenyum. Ia tampak sedikit kagum. Kau menjawab dengan gaya yang berbeda, Abu Nawas. Tapi aku akui, ada makna di setiap candaanmu. Abu Nawas tersenyum ramah. Begitulah cara saya memahami dunia, Tuan Pendeta. Kadang, untuk mengajarkan kebenaran, kita harus membuat orang tersenyum dulu. Karena hati yang tertawa lebih mudah menerima pelajaran daripada hati yang marah. Sultan bertepuk tangan pelan. Luar biasa Abu Nawas, debat baru saja dimulai, tapi suasananya sudah seperti pesta tawa dan ilmu sekaligus. Pendeta hanya bisa mengangguk kecil. Dalam hati ia berkata, tampaknya aku tidak sedang berdebat dengan orang biasa. Orang ini tahu cara berbicara yang membuatku berpikir tanpa merasa kalah. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum santai, memutar cangkir tehnya pelan. Ia tahu permainan baru saja dimulai dan masih banyak pertanyaan yang akan datang. Tapi ia juga tahu, selama ia bisa menjaga logika dan kelucuannya, maka tidak ada pertanyaan yang tak bisa dijawab. Dan di sudut ruangan, Sultan Harun al-Rashid menatap mereka berdua dengan penuh rasa kagum. Dalam hati ia bergumam, debat ini belum selesai, tapi aku sudah tahu siapa yang akan membuat sejarah hari ini. Suasana di dalam istana semakin ramai. Semua orang sudah tahu bahwa hari ini Abu Nawas akan berdebat dengan seorang pendeta yang datang dari negeri jauh. Pendeta itu terkenal sebagai ahli kitab, pintar berbahasa, dan katanya tak pernah kalah debat. Ia berjalan dengan jubah putih bersih, membawa sebuah kitab tebal berwarna coklat tua. Langkahnya tenang, wajahnya penuh keyakinan. Sementara itu, Abu Nawas malah duduk santai di pojokan sambil mengupas pisang dan sesekali tersenyum seperti orang yang mau piknik, bukan mau berdebat. Raja Harun al-Rashid yang duduk di singgasananya tampak penasaran. Abu Nawas, katanya dengan nada serius, hari ini kau harus menjawab semua pertanyaan dari pendeta ini dengan bijak. Tapi ingat, jangan mempermalukan tamuku.
Abu Nawas menunduk hormat, lalu menjawab dengan santai. "Tenang saja, tuanku. Saya tidak akan mempermalukannya kecuali kalau dia sendiri yang membuat dirinya malu." Semua orang di ruangan itu langsung menahan tawa. Bahkan pengawal raja yang biasanya kaku pun tak bisa menahan senyum. Pendeta itu menatap Abu Nawas dari ujung kepala sampai kaki. Dalam hatinya ia berpikir, apakah ini orang yang katanya paling cerdik di Baghdad? Pakaiannya sederhana, wajahnya seperti orang yang baru bangun tidur, dan bahkan dia makan pisang di depan raja. Namun karena ingin menjaga wibawa, pendeta itu tersenyum sopan dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Pendeta membuka kitabnya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kau tahu isi kitab ini?" Abu Nawas menjawab sambil menggigit pisangnya, "Tahu?" Pendeta bertanya lagi, "Kalau begitu, coba katakan, apa isi dari kitab ini?" Abu Nawas berhenti sejenak, menatap serius, lalu menjawab, "Kertas." Seketika seluruh ruangan meledak tertawa. Bahkan pengawal raja yang biasanya kaku pun tak bisa menahan senyum. Pendeta itu mendengus kesal. "Aku tidak bertanya apa bahannya, aku bertanya apa isi ajarannya." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Tapi kau tidak menjelaskan maksudnya. Aku jawab sesuai pertanyaanmu, bukan sesuai prasangkamu." Raja tertawa keras kali ini. "Benar juga, pertanyaanmu memang kurang jelas, wahai pendeta." Wajah pendeta mulai memerah. Ia mencoba mengatur nafasnya agar tetap tenang. "Baiklah," katanya dengan jelas kali ini. "Menurutmu, apa inti dari ajaran dalam kitab ini?" Abu Nawas menatap langit-langit sejenak, pura-pura berpikir keras, lalu berkata, "Intinya adalah, jangan suka menilai orang dari luar." Pendeta bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Kau menilai aku dari pakaianku, bukan dari isi kepalaku. Nah, sekarang kau belajar sesuatu dari kitabmu tanpa perlu aku membacanya." Raja menepuk pahanya sambil tertawa. "Luar biasa, jawabanmu seperti cambuk yang manis, Abu Nawas." Pendeta mulai kehilangan kesabarannya. Ia mencoba menyerang dengan pertanyaan lain. "Apakah kau tahu siapa yang menulis kitab ini?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tahu." Pendeta semakin penasaran. "Siapa?" Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, "Penulisnya." Ruangan kembali bergemuruh tawa. Pendeta memutar bola matanya. "Itu bukan jawaban yang benar." Abu Nawas berkata, "Tapi juga bukan salah. Kalau kau ingin jawaban yang kau mau dengar, kenapa tidak kau jawab sendiri?" Sementara itu, Raja Harun al-Rashid sudah tak bisa menahan tawa hingga air matanya keluar. "Pendeta," katanya sambil terbahak, "kau berdebat dengan Abu Nawas bukan seperti berdebat dengan manusia biasa. Dia itu seperti bayangan, makin dikejar, makin menipu mata." Pendeta pun akhirnya sadar bahwa semakin dia berusaha menjebak, semakin dia terjebak oleh logika kocak Abu Nawas. Namun yang paling menarik adalah ketika pendeta mencoba satu pertanyaan terakhir. Dengan nada penuh tantangan, ia berkata, "Kalau begitu, katakan padaku, apakah kau lebih tahu isi kitabku daripada aku sendiri?" Abu Nawas menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan namun tajam, "Kalau kau tahu isinya, kenapa masih marah ketika aku bicara? Bukankah kitab itu mengajarkan kasih, sabar, dan rendah hati?" Suasana langsung hening. Pendeta terdiam. Raja memandang Abu Nawas dengan kagum, sementara para hadirin seperti baru saja menyaksikan sihir kata-kata. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berdiri dan menunduk sopan. "Tuanku," katanya pada Raja Harun, "saya rasa debat ini sudah selesai. Bukan karena saya menang, tapi karena kebenaran tidak perlu ditinggikan dengan suara, cukup ditunjukkan dengan akal dan senyum." Raja mengangguk pelan. "Benar sekali, Abu Nawas. Kau bukan hanya lucu, tapi juga bijak." Pendeta akhirnya tersenyum pahit, mengakui dalam hati bahwa orang yang sederhana di depannya ini bukan orang biasa. Ia menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Kau membuatku belajar hal yang tidak kutemukan dalam kitabku." Abu Nawas membalas dengan santai, "Dan aku belajar bahwa kadang-kadang debat terbaik bukan tentang siapa benar, tapi siapa yang bisa tertawa lebih dulu." Debat itu pun berakhir dengan tawa, bukan amarah. Semua orang yang hadir di istana hari itu pulang dengan hati ringan. Mereka baru saja menyaksikan bahwa kecerdasan sejati bukan hanya dalam kata-kata rumit, tapi dalam kelucuan yang cerdas. Khas Abu Nawas, si jenaka yang selalu mengajari kebijaksanaan lewat tawa. Setelah perdebatan itu, suasana istana berubah drastis. Yang tadinya tegang, kini penuh tawa dan rasa kagum. Para pejabat kerajaan masih saling membicarakan kata-kata Abu Nawas yang cerdas sekaligus kocak. Mereka heran bagaimana bisa seorang rakyat biasa bisa mengalahkan pendeta terkenal yang hafal isi kitab suci dan mahir berlogika. Bahkan, Raja Harun al-Rashid sendiri belum berhenti tersenyum sejak perdebatan itu selesai.
Pendeta itu duduk di kursinya dengan wajah yang semua tegang, kini mulai melunak. Ia menatap Abu Nawas yang tengah berdiri di dekat jendela, menatap keluar sambil bersenandung kecil. Dalam hatinya, pendeta itu berpikir, orang ini aneh, tapi kata-katanya menyentuh hatiku. Aku datang dengan niat membuktikan bahwa aku paling pintar, tapi justru aku merasa sedang diajari sesuatu. Raja menatap pendeta itu dan berkata lembut, "Bagaimana pendapatmu sekarang, wahai tamuku?" Pendeta menarik nafas panjang, lalu menunduk dalam-dalam. "Tuanku," katanya lirih, "aku datang ke negeri ini untuk menguji Abu Nawas, tapi ternyata akulah yang diuji. Aku kira aku akan mempermalukannya, namun justru aku yang belajar banyak." Raja tersenyum bangga. Begitulah Abu Nawas. Dia bukan hanya cerdas, tapi juga tahu cara membuat orang belajar tanpa merasa direndahkan. Abu Nawas menoleh dan mendekati pendeta itu sambil tertawa kecil. "Wahai pendeta, jangan merasa kalah. Aku hanya menjawab sesuai caraku. Kitabmu pasti penuh kebijaksanaan. Hanya saja aku punya cara sendiri untuk memahaminya." Pendeta tersenyum. "Kau benar, Abu Nawas. Aku terlalu sibuk mempertahankan kehormatan dan lupa menikmati makna." Semua orang terdiam mendengarkan percakapan itu. Abu Nawas lalu berkata dengan santai, "Kau tahu, kadang orang mencari kebenaran di tempat yang tinggi, di gunung, di langit, atau di dalam kitab yang tebal. Padahal, kebenaran kadang ada di depan hidung, hanya tertutup oleh kesombongan." Ucapannya membuat seluruh ruangan hening. Bahkan, Raja Harun al-Rasyid pun mengangguk pelan seolah hatinya juga ikut disentuh oleh makna di balik candaan itu. Pendeta itu memandang Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. "Aku datang membawa kitab untuk mengajar, tapi pulang dengan hati yang lebih tenang." "Engkau benar, Abu Nawas. Ilmu bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk membuat kita lebih rendah hati." Abu Nawas tertawarnya. "Nah, sekarang kau lebih bijak dari tadi pagi. Mungkin kitabmu akhirnya benar-benar hidup di hatimu, bukan cuma di bibirmu." Raja tertawa puas. "Abu Nawas," katanya sambil menepuk bahu si jenaka itu, "kau berhasil membuat tamuku sadar tanpa membuatnya malu. Ini luar biasa." Lalu, sang raja memerintahkan pengawal untuk membawa hadiah bagi pendeta itu, sebuah wadah berisi madu dan kain halus dari Persia. "Sebagai tanda bersahabatan," ujar raja. Pendeta menunduk hormat dan berkata, "Terima kasih tuanku, tapi hadiah terindah hari ini bukan kain atau madu, melainkan pelajaran dari Abu Nawas." Setelah itu, pendeta menghampiri Abu Nawas sekali lagi. "Aku ingin bertanya terakhir kali," katanya. Abu Nawas menatapnya dengan senyum penasaran. "Silakan." Pendeta berkata, "Apa yang membuatmu selalu tenang dan lucu, bahkan ketika orang berusaha menjatuhkanmu?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Karena aku tahu hidup ini seperti debat panjang. Kalau kau terlalu serius, kau akan cepat lelah. Tapi kalau kau bisa menertawakannya, kau bisa menang tanpa perlu berteriak." Pendeta terdiam, lalu tertawa kecil. "Aku akan mengingat itu seumur hidupku." Ia lalu menyalami Abu Nawas dan berkata, "Semoga Tuhan selalu memberkatimu, wahai orang bijak yang menyembunyikan hikmah di balik tawa." Abu Nawas menjawab dengan gaya khasnya, "Amin, tapi kalau berkahnya dalam bentuk makanan, kirim saja langsung ke rumahku. Aku tidak menolak berkah yang bisa dimakan." Seluruh ruangan pun kembali pecah dengan tawa. Setelah pendeta itu pergi meninggalkan istana, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk duduk di sampingnya. "Abu Nawas," katanya dengan nada lembut, "kau tahu mengapa aku senang memanggilmu ke istana?" Abu Nawas menggeleng polos. "Karena setiap kali kau datang, istana ini tidak hanya penuh tawa, tapi juga penuh makna. Kau mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun." Abu Nawas menunduk hormat. "Terima kasih tuanku, tapi saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan, sambil berharap diberi makan siang yang enak." Raja pun tertawa lepas. "Tenang saja, hari ini dapur istana akan menyiapkan kambing panggang khusus untukmu." Sore itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan wajah cerah. Orang-orang di pasar menyapanya. "Abu Nawas, kami dengar kau mengalahkan pendeta besar." Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Bukan mengalahkan, tapi membuatnya tertawa." Lalu ia melanjutkan perjalanannya dengan langkah ringan, bersenandung kecil, seolah dunia ini memang tempat terbaik untuk bercanda dan belajar sekaligus. Dan begitulah, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Ia bukan hanya dikenal sebagai orang yang lucu, tapi juga sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari wajah serius, melainkan dari senyum yang tulus dan hati yang tenang.
Keesokan harinya, Istana Badat masih ramai membicarakan perdebatan Abu Nawas dengan sang pendeta. Cerita tentang Abu Nawas yang mengalahkan pendeta dengan tawa menyebar dari dapur istana sampai ke pasar-pasar kota. Bahkan para penjaga gerbang pun menirukan gaya bicara Abu Nawas saat berkata, "Isi kitab itu ya, kertas." Semua yang mendengarnya tertawa terpingkal-pingkal. Namun Raja Harun al-Rashid yang terkenal bijak itu bukan tipe raja yang cepat puas. Ia selalu ingin menguji kecerdasan Abu Nawas lebih jauh. Dalam hatinya ia berpikir, kalau kemarin Abu Nawas bisa mengalahkan pendeta dengan kecerdikan dan humor, apakah ia juga bisa menjawab pertanyaan yang tak masuk akal? Maka pagi itu, Raja memerintahkan pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa. Ia mengenakan jubah lusuh tapi bersih, membawa tongkat kayu yang entah dipakai untuk berjalan atau untuk gaya saja. Begitu sampai di hadapan Raja, ia langsung membungkuk sambil berkata, "Wahai tuanku, kalau panggilan pagi-pagi begini biasanya dua kemungkinan. Mau dikasih hadiah atau mau diuji lagi. Saya siapkan hati untuk keduanya. Tapi kalau boleh memilih, saya pilih hadiah." Raja tertawa berhabah. "Abu Nawas, lidahmu memang lebih tajam dari pedang." Setelah suasana mencair, Raja berkata dengan nada penuh tantangan, "Baiklah, kali ini aku punya pertanyaan baru. Tidak ada pendeta, tidak ada tamu asing. Hanya aku dan kau. Siap?" Abu Nawas menjawab dengan wajah polos. "Kalau tidak siap pun saya tetap tidak bisa menolak tuanku." Semua orang di ruangan tertawa. Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apa yang lebih berat dari langit, lebih luas dari bumi, dan lebih dalam dari lautan?" Semua hadirin terdiam. Pertanyaan itu terdengar seperti teka-teki filsafat yang bahkan para ulama pun mungkin perlu waktu lama untuk menjawabnya. Tapi Abu Nawas malah menggaruk kepala, lalu menatap Raja sambil tersenyum nakal. "Tuanku, bolehkah saya bertanya dulu satu hal sebelum menjawab?" Raja mengangguk. "Tentu, apa itu?" Abu Nawas berkata, "Apakah pertanyaan ini akan ada hadiah jika saya benar?" Raja tertawa keras. "Tentu, tapi kalau salah aku akan menyuruhmu menyapu halaman istana selama 3 hari. "Baik," kata Abu Nawas sambil duduk santai di lantai marmer. Ia berpura-pura berpikir keras, menatap ke langit-langit, lalu menepuk dada. "Saya sudah tahu jawabannya," katanya penuh percaya diri. Raja mencondongkan tubuhnya, penasaran. "Apa jawabannya Abu Nawas?" Abu Nawas berkata dengan ekspresi serius, "Yang lebih berat dari langit adalah hutang, tuanku." Raja spontan terbahak. "Hahaha, mengapa bisa begitu?" Abu Nawas menjawab dengan santai. "Langit bisa ditopang oleh kehendak Tuhan, tapi hutang ditopang oleh penyesalan setiap hari. Kalau belum dibayar, rasanya dunia seperti menindih kepala." Semua yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak. Bahkan wazir istana menepuk meja sambil berkata, "Itu benar, wahai tuanku, saya juga punya pengalaman begitu." Raja menahan tawa dan melanjutkan, "Lalu, apa yang lebih luas dari bumi?" Abu Nawas jawab cepat, "Hati manusia, tuanku. Kalau sedang sabar, bisa seluas samudra. Tapi kalau sedang marah, secangkir teh pun bisa dibanting." Semua tertawa, tapi kali ini Raja terlihat merenung. Ia mengangguk pelan. Benar juga, hati manusia memang luas, tapi bisa menyempit sewaktu-waktu. Raja lalu melanjutkan, "Dan yang terakhir, apa yang lebih dalam dari lautan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Dompet yang kosong, tuanku. Kalau sudah kosong, sedalam-dalamnya lautan pun tidak bisa menampung rasa sedihnya." Raja langsung tertawa sampai keluar air mata. "Abu Nawas, kamu memang gila tapi jenius," serunya. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia menambahkan dengan nada bijak tapi tetap lucu. "Sebenarnya yang lebih dalam dari lautan bukan hanya dompet kosong, tapi rahasia hati manusia. Kadang orang terlihat bahagia padahal hatinya penuh luka. Kadang orang terlihat sederhana tapi pikirannya seluas langit. Maka jangan nilai orang dari bajunya, apalagi kalau bajunya baru dicuci tapi belum disetrika, seperti saya." Raja sampai menepuk bahunya karena tak kuat menahan tawa. Raja kemudian berdiri dan berkata dengan bangga, "Abu Nawas, sekali lagi kau membuatku kagum. Kau menjawab pertanyaan yang rumit dengan tawa, tapi di baliknya penuh makna.
Ia lalu memerintahkan bendahara untuk memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kebijaksanaanmu yang dibungkus dengan kelucuan. Abu Nawas menerima hadiah itu sambil menunduk hormat, lalu berkata, "Terima kasih tuanku, tapi kalau boleh jujur, saya tadi menjawab bukan karena saya pintar, tapi karena saya lapar. Dan biasanya, kalau perut lapar, otak jadi lebih cepat mikir, apalagi kalau di ujungnya ada hadiah." Semua yang mendengar langsung terbahak-bahak lagi. Raja Harun al-Rashid memandangnya dengan senyum penuh arti. "Abu Nawas," katanya lembut, "kau membuat semua orang di istana tertawa, tapi juga berpikir, dunia ini memang butuh orang seperti kau, yang bisa membuat orang belajar tanpa merasa digurui." Abu Nawas menunduk sopan dan menjawab, "Dan saya butuh raja seperti tuanku, yang bisa membuat orang kenyang tanpa harus jadi koki." Raja pun tertawa keras sekali sambil berkata, "Baiklah, pulanglah kau sekarang sebelum aku tertawa sampai pingsan." Abu Nawas pun pamit, membawa sekantong uang perak dan sejuta tawa di belakangnya. Dalam perjalanan pulang, ia berkata sendiri sambil tersenyum, "Hidup ini seperti teka-teki raja. Tidak perlu terlalu serius menjawabnya. Cukup hadapi dengan senyum dan sedikit akal sehat." Dan begitulah, setiap kali nama Abu Nawas disebut, orang-orang di Baghdad tahu, pasti ada tawa yang membawa makna. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas yang selalu berhasil menjawab pertanyaan raja dengan cara lucu tapi bijak menyebar seperti angin di Baghdad. Dari istana megah sampai ke warung teh di pinggir jalan, semua orang membicarakannya. Para penjual kurma menirukan gaya bicara Abu Nawas. Anak-anak di pasar bermain peran menjadi raja dan Abu Nawas. Bahkan para guru agama di masjid pun diam-diam mencontoh cara Abu Nawas menjelaskan hal sulit dengan tawa ringan. Suatu sore, di sebuah pasar Baghdad yang ramai, sekelompok pedagang sedang berdebat. Bukan tentang harga barang, tapi tentang siapa yang paling meniru gaya bicara Abu Nawas. Salah satu pedagang berkata lantang, "Kalau aku sudah hafal cara Abu Nawas menjawab raja. Dia selalu mulai dengan wajah bingung, lalu bilang sesuatu yang bikin orang mikir dan ketawa." Pedagang lain menimpali, "Kau salah. Abu Nawas itu bukan asal lucu. Dia pintar menyindir tanpa bikin orang marah." Akhirnya, mereka sepakat. Besok pagi, mereka akan mengadakan lomba meniru Abu Nawas di pasar. Hadiahnya apa? Sepiring roti dan segelas susu kambing, khas Baghdad. Keesokan paginya, pasar penuh tawa. Seorang pria paruh baya berdiri di atas peti kayu sambil menirukan gaya Abu Nawas. "Wahai tuanku, aku tak pernah minta kaya, cukup sehat dan bisa tidur tanpa dikejar utang." Orang-orang tertawa sampai menepuk lutut. Di sudut lain, seorang anak kecil menirukan gaya Abu Nawas dengan polosnya. "Kalau langit berat, biar aku gendong, asal dikasih roti." Semua penonton tertawa terbahak-bahak. Rupanya, Abu Nawas telah menjadi inspirasi bukan hanya karena kelucuannya, tapi juga karena membuat rakyat merasa dekat dengan kebijaksanaan. Berita tentang lomba meniru Abu Nawas itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Ia tertawa mendengarnya dan berkata, "Lihatlah, Abu Nawas bukan hanya membuatku tertawa di istana, tapi juga membuat rakyatku tertawa di pasar." Ia pun memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas lagi. Ketika Abu Nawas datang, raja berkata, "Tahukah kau, rakyat meniru gayamu. Mereka membuat lomba karena kagum padamu." Abu Nawas menjawab santai, "Wah, kalau begitu, saya harus minta royalti, tuanku. Setiap tawa mereka, 1 koin untuk saya." Raja sampai tertawa keras dan hampir jatuh dari singgasananya. Lalu raja berkata dengan serius, tapi penuh senyum, "Abu Nawas, apakah kau tidak merasa heran? Mengapa orang-orang meniru karamu?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Karena mereka ingin bahagia, tuanku. Dan cara paling cepat untuk bahagia adalah belajar menertawakan hidup." Jawaban itu membuat raja terdiam beberapa saat. Dia menatap Abu Nawas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kau benar. Seringkali aku melihat orang-orang memikul beban hidup terlalu berat, padahal kadang cukup dengan sedikit tawa dan syukur. Hati jadi ringan."
Abu Nawas menimpali, "Benar sekali tuanku. Bahkan, saya sendiri sering menertawakan kesialan saya. Ketika beras habis, saya tertawa. Ketika sandal hilang, saya juga tertawa." Raja bingung, mengapa tertawa kalau sedang susah? Abu Nawas menjawab, "Kalau saya menangis, tidak ada yang berubah. Tapi kalau saya tertawa, setidaknya saya tidak tambah lapar." Semua orang di ruangan itu tertawa lagi, sampai pengawal menutup mulutnya agar tidak terdengar terlalu keras. Kecerdikan Abu Nawas membuat raja semakin yakin bahwa rakyatnya sedang belajar hal berharga, yaitu bagaimana menjadi bijak tanpa kehilangan tawa. Dan benar saja, sejak itu, suasana di Baghdad berubah. Di warung-warung, orang tidak lagi mengeluh soal harga gandum, tapi saling menertawakan nasib dengan ringan hati. Di jalan-jalan, para pemuda membuat syair-syair lucu bergaya Abu Nawas. Bahkan para hakim di pengadilan pun mulai menyelipkan candaan ringan sebelum memberi nasihat, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil di Baghdad yang terkenal formal. Suatu hari, Abu Nawas berjalan di pasar dan melihat dua orang bertengkar. Ia mendekat dan berkata, "Kenapa kalian bertengkar?" Salah satu menjawab, "Dia menuduh timbangan saya tidak jujur." Abu Nawas melihat timbangan itu, lalu berkata dengan wajah serius, "Memang tidak jujur. Timbangan ini berat sebelah, tapi jangan khawatir, begitu juga kehidupan." Kedua orang itu spontan tertawa, dan pertengkaran pun berakhir. Abu Nawas menepuk bahu mereka dan berkata, "Lebih baik menimbang tawa daripada menimbang marah." Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung bersorak, "Hidup Abu Nawas, si bijak yang membuat marah jadi tertawa." Sejak hari itu, setiap kali ada masalah kecil di pasar, orang berkata, "Ayo, selesaikan dengan cara Abu Nawas." Artinya, selesaikan dengan kepala dingin dan hati ringan. Raja Harun al-Rashid mendengar hal itu dan tersenyum bangga. Ia berkata kepada wazirnya, "Lihatlah, kebijaksanaan Abu Nawas telah meresap ke hati rakyat. Mereka belajar tanpa merasa diajari. Mereka menertawakan hidup, tapi bukan karena bodoh, karena mereka mengerti bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta, tapi dari cara memandang dunia." Sementara itu, Abu Nawas yang sedang duduk di kedai teh mendengar pujian-pujian itu dari para pedagang. Ia hanya tersenyum sambil berkata pelan, "Kalau tawa bisa membuat orang jadi damai, maka biarlah aku terus jadi badut yang mengajarkan kebijaksanaan." Dan begitulah, nama Abu Nawas tidak hanya hidup di istana, tapi juga di hati rakyat. Ia bukan hanya pelawak kerajaan, tapi guru hidup yang menyampaikan pesan lewat humor. Orang-orang Baghdad pun belajar satu hal sederhana darinya. Tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan marah. Kadang cukup dengan senyum dan sedikit akal sehat. Kabar kemenangan Abu Nawas dalam perdebatan dengan pendeta akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Tapi bukan sekadar kabar biasa. Kabar itu dibumbui oleh berbagai cerita dari rakyat yang mendengarnya dari mulut ke mulut. Ada yang bilang Abu Nawas mengalahkan pendeta dengan logika. Ada pula yang bilang Abu Nawas mengeluarkan jurus tawa mati, sampai sang pendeta tak bisa berkata apa-apa. Pokoknya, seperti biasa, kisahnya jadi bahan gosip satu kota. Raja yang mendengar cerita itu hanya bisa tersenyum lebar. Luar biasa, orang ini memang bukan manusia biasa. Kadang lucu, kadang membingungkan, tapi selalu menakjubkan, katanya sambil menepuk meja. Ia lalu memerintahkan pengawal memanggil Abu Nawas ke istana. "Bawa Abu Nawas ke sini, aku ingin memberinya penghargaan. Tapi jangan dulu bilang hadiahnya apa, aku ingin lihat wajah bingungnya dulu," ujar sang raja dengan tawa khasnya yang menggema di aula. Ketika Abu Nawas datang, ia seperti biasa tampil sederhana, memakai sorban yang agak miring dan sandal yang tampak sudah terlalu akrab dengan debu jalanan. Ia berjalan santai ke hadapan raja sambil menunduk hormat. "Salam hormat wahai raja yang bijaksana dan murah senyum, semoga perut baginda tidak lapar seperti saya," katanya dengan nada setengah menggoda. Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Kau ini, Abu Nawas, mulutmu seperti pisau, tapi pisau yang menggelitik," ujarnya. "Aku dengar kau berhasil membuat seorang pendeta tak bisa menjawab pertanyaanmu." Abu Nawas mengangkat alis dan menjawab santai,
Hamba tidak bermaksud mengalahkan siapapun, Baginda. Hamba hanya mengajukan pertanyaan yang tidak punya jawaban, kecuali dari hati yang jujur. Raja mengangguk, terkesan. Kau benar-benar tahu bagaimana berbicara dengan kata-kata yang menembus logika, tapi lembut di telinga. Lalu raja berdiri, menatap semua orang di ruangan itu dan berseru, "Mulai hari ini, aku anugerahkan kepada Abu Nawas gelar penjaga kebijaksanaan negeri Baghdad." Semua orang bertepuk tangan. Bahkan para penasihat kerajaan yang biasanya suka iri pun ikut tersenyum. Meski dalam hati mungkin ada yang berkata, lagi-lagi dia yang dapat penghargaan. Tapi tidak bisa dipungkiri, Abu Nawas memang pantas. Ia bukan hanya lucu, tapi juga cerdas dan mampu membuat orang berpikir dengan cara yang ringan namun dalam. Namun, alih-alih senang, Abu Nawas malah menunduk dan berkata, "Baginda, hamba takut dengan gelar ini, sebab biasanya semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya." Raja menatapnya penasaran. "Kenapa begitu, Abu Nawas? Bukankah ini tanda kehormatan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Benar, Baginda. Tapi kehormatan juga bisa jadi ujian. Bila hamba tidak berhati-hati, kehormatan bisa berubah jadi kesombongan. Dan kalau hamba sombong, hamba tidak lagi pantas disebut Abu Nawas." Ruangan hening sejenak. Bahkan raja pun termenung. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti tamparan lembut di hati semua orang yang mendengarnya. Tak disangka, pria yang sering membuat orang tertawa ternyata memiliki hati yang begitu dalam. Raja lalu menepuk pundak Abu Nawas dan berkata dengan nada bangga, "Kau bukan hanya penjaga kebijaksanaan, tapi juga penjaga rendah hati. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu." Abu Nawas menjawab ringan, "Kalau begitu, Baginda, izinkan hamba menjaga kebijaksanaan ini sambil tetap bisa menagih hutang kepada tukang roti di ujung pasar. Karena bijak saja tidak cukup tanpa roti di perut." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja pun ikut tertawa sampai air matanya keluar. "Kau ini benar-benar Abu Nawas yang asli. Antara bijak dan lapar selalu seimbang," katanya, sambil menyerahkan sebuah kantung emas kepada Abu Nawas. "Ini hadiah dari kerajaan, bukan hanya karena kau menang berdebat, tapi karena kau membuat semua orang di Baghdad tertawa sambil belajar berpikir." Abu Nawas menerima hadiah itu sambil membungkuk. "Terima kasih, Baginda. Hamba janji akan menggunakannya dengan baik. Mungkin untuk membeli sendal baru, atau siapa tahu mendirikan sekolah kebijaksanaan agar rakyat bisa tertawa sambil berpikir." Semua yang hadir tertawa gembira. Raja Harun al-Rashid pun berkata pelan, "Itu ide yang bagus. Dunia akan lebih damai kalau lebih banyak orang bisa tertawa dengan hati yang bijak." Dan begitulah, hari itu nama Abu Nawas makin harum di seluruh Baghdad. Tidak karena ia paling pintar, tapi karena ia tahu bagaimana membuat ilmu terasa ringan, membuat tawa terasa bermakna, dan membuat manusia sadar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari kitab tebal. Kadang datang dari secangkir teh, sepotong roti, dan tawa yang tulus. Rakyat pun berkumpul di malam hari, menceritakan kembali kisahnya sambil tertawa, dan sejak itu, setiap kali ada orang yang berdebat terlalu serius, mereka selalu berkata, tenang saja, ingat Abu Nawas, kalau debat harus pakai hati, bukan hanya kepala." Begitulah akhir kisah lucu tapi menginspirasi dari Abu Nawas dan sang pendeta. Kisah yang dimulai dengan tanya jawab sengit, berakhir dengan tawa dan kebijaksanaan. Abu Nawas pun berjalan pulang ke rumahnya di bawah sinar bulan sambil berkata pelan, "Hidup ini seperti perdebatan panjang, tapi yang menang bukan yang paling keras, melainkan
yang paling ikhlas. Dan malam itu, Baghdad kembali damai dengan tawa Abu Nawas yang menggema di antara bintang-bintang. Kisah ini mengajarkan bahwa kecerdasan sejati bukan untuk merendahkan orang lain, tapi untuk membuat orang lain berpikir dan tersenyum. Abu Nawas bukan hanya lucu, tapi juga bijak. Ia tahu kapan harus serius dan kapan harus bercanda. Jadi, kalau kamu merasa sering debat tapi nggak pernah menang, mungkin yang kamu butuhkan bukan argumen baru, tapi cara berpikir seperti Abu Nawas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kisah lucu penuh makna seperti ini terus hadir menemani hari-harimu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, masih bersama si cerdik yang tak habis idenya, Abu Nawas.